Perkenalkan, nama saya Hafidh Zananda Wahyudi dengan NIM 142250316. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis strategi distribusi PT Mitra Adi Perkasa Tbk atau MAP. Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat berbelanja. Jika dahulu konsumen harus datang langsung ke toko, sekarang mereka dapat mencari informasi produk, membandingkan harga, hingga melakukan transaksi melalui internet. Perubahan ini mendorong perusahaan retail untuk beradaptasi dengan memanfaatkan teknologi digital. Salah satu perusahaan yang berhasil melakukan transformasi tersebut adalah PT Mitra Adi Perkasa atau MAP. Melalui sistem omnichannel, MAP menghubungkan toko fisik dengan platform digital, sehingga distribusi produk dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien. MAP merupakan salah satu perusahaan retail terbesar di Indonesia yang mengelola berbagai merek internasional seperti Zara, Nike, Adidas, Starbucks, dan Skechers. Selain sebagai per-retail, MAP juga berperan sebagai distributor, importir, dan pemegang lisensi resmi. Tantangan utama perusahaan saat ini adalah perubahan perilaku konsumen yang semakin beralih ke platform digital. Pada soal pertama, saya akan bahas tentang bagaimana penerapan digital entrepreneurship dapat membantu MAP membangun sistem e-commerce yang terintegrasi. Digital entrepreneurship merupakan pola pikir yang menekankan inovasi, kemampuan beradaptasi, dan pemanfaatan teknologi dalam menjalankan bisnis. Dalam kasus MAP, konsep ini diterapkan melalui pengembangan sistem omnichannel yang menghubungkan toko online dan toko fisik. Pelanggan dapat melihat ketersediaan produk secara real-time, melakukan pembelian secara online, dan mengambil barang di toko terdekat melalui layanan click and collect. Integrasi teknologi digital seperti ini dapat meningkatkan pengalaman pelanggan sekaligus memperbaiki efisiensi distribusi. Dengan data yang terintegrasi, MAP dapat mengetahui kebutuhan pasar dengan lebih cepat sehingga proses distribusi menjadi lebih responsif. Selanjutnya, pada soal kedua saya akan membahas tentang bagaimana strategi SEO membantu platform resmi MAP lebih mudah ditemukan oleh konsumen. SEO atau Search Engine Optimization merupakan strategi untuk meningkatkan posisi website pada mesin pencari seperti Google. Strategi pertama adalah on-page SEO, yaitu mengoptimalkan kata kunci, meta description, struktur URL, dan konten yang relevan. Sedangkan off-page SEO dilakukan melalui backlink dari website terpercaya, media digital, maupun influencer. Website yang memiliki optimasi SEO yang baik akan lebih mudah ditemukan oleh pengguna internet. Bagi MAP, hal ini penting karena dapat mengarahkan konsumen ke platform resmi perusahaan dan mengurangi risiko konsumen membeli produk dari penjual yang tidak resmi. Untuk selanjutnya, saya akan membahas tentang bagaimana iklan digital dapat meningkatkan penjualan sekaligus mengurangi biaya inventory. MAP memanfaatkan media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, YouTube untuk menjangkau target pasar yang sesuai. Melalui pendekatan behavioral targeting, retargeting, dan juga look-alike audience, iklan dapat ditampilkan kepada pengguna yang memiliki minat terhadap produk fashion dan olahraga. Strategi pemasaran digital yang tepat sasaran dapat meningkatkan peluang terjadinya pembelian. Ketika penjualan meningkat, perputaran produk menjadi lebih cepat, sehingga barang tidak terlalu lama tersimpan di gudang. Akibatnya, biaya penyimpanan atau holding cost dapat ditekan. Lalu selanjutnya, saya akan membahas tentang bagaimana data dari MAP Club digunakan untuk meningkatkan loyalitas pelanggan. MAP Club merupakan program keanggotaan yang digunakan MAP untuk mengumpulkan dan mengelola data pelanggan. Melalui data tersebut, perusahaan dapat mengetahui produk yang paling sering dibeli, frekuensi transaksi, dan preferensi pelanggan. Informasi ini digunakan untuk memberikan promosi yang lebih personal sesuai kebutuhan masing-masing pelanggan. CRM yang efektif mampu meningkatkan customer retention dan kemampuan perusahaan mempertahankan pelanggan. Selain itu, data yang terkumpul juga membantu MAP memprediksi kebutuhan pasar, sehingga
distribusi produk dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran. Maka, dampaknya, prediksi permintaan lebih akurat dan distribusi antar wilayah lebih efektif. Lalu untuk selanjutnya, saya akan membahas bagaimana data analytics membantu pengelolaan distribusi dan persediaan barang. Data analitik merupakan proses mengolah data untuk menghasilkan informasi yang mendukung pengambilan keputusan. Predictive analytics digunakan untuk memperkirakan permintaan pasar berdasarkan data historis. Dengan cara ini, perusahaan dapat memprediksi produk apa yang akan dibutuhkan di masa mendatang. Sedangkan Perspective Analytics digunakan untuk memberikan rekomendasi tindakan yang paling tepat seperti menentukan jumlah stok ideal dan lokasi distribusi yang paling efektif. Pemanfaatan analytics dapat meningkatkan kualitas keputusan bisnis. Dalam kasus MAP, penggunaan analytics membantu mengurangi dead stock, mencegah kekurangan stok, serta meningkatkan efisiensi distribusi. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa PT Mitra Adi Perkasa berhasil mengintegrasikan berbagai konsep bisnis digital, mulai dari digital entrepreneurship, SEO, sosial media marketing, CRM, hingga data analytics. Kelima konsep tersebut saling mendukung dalam meningkatkan efektivitas distribusi, memperkuat hubungan dengan pelanggan, serta meningkatkan daya saing perusahaan di era digital. Sekian dari saya. Terima kasih.